Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak M. Syarif MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis serta teman-teman sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hukum bermain media sosial, manfaat dan mudaratnya, serta bagaimana media sosial itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Hampir setiap orang memiliki media sosial seperti halnya WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, maupun platform-platform lainnya untuk berkomunikasi, belajar, berdakwah, atau mungkin hanya sekedar mencari hiburan. Dalam Islam, perkembangan teknologi bukanlah sesuatu yang dilarang. Namun yang menjadi perhatian pada saat ini adalah cara kita menggunakan media sosial. Bagaimana cara kita menggunakan media sosial? Oleh karena itu, penggunaan media sosial tergantung pada tujuan dan dampaknya. Kaidah fikih menyebutkan al-aslu fil asya' al-ibahah, yang artinya hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya. Nah, ayat ini menjelaskan agar umat Islam tidak mudah percaya dan tidak mudah menyebarkan informasi sebelum mencari tahu kebenarannya. Nah, ayat ini sangat relevan dengan kondisi media sosial pada saat ini yang banyak dipenuhi berita hoax atau berita bohong. Sedangkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi pedoman utama dalam menggunakan media sosial. Sebelum menulis komentar, mengunggah status, atau membagikan informasi, seorang muslim harus memastikan kebenarannya bahwa perkataannya membawa kebaikan. Dengan bermain media sosial, kita akan mendapat banyak sekali manfaat selama media sosial tersebut kita gunakan dengan secara bijak. Di antaranya yang pertama, sebagai sarana dakwah Islam. Dengan melalui media sosial, ceramah, kajian maupun ayat Al-Quran dapat disebarkan kepada masyarakat dengan cepat. Yang kedua, sebagai media pendidikan. Mahasiswa dapat memperoleh mata kuliah, jurnal ilmiah, sekaligus video pembelajaran dan berbagai sumber-sumber ilmu lainnya. Yang ketiga, dapat mempererat tali silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, maupun saudara yang berada dalam jauh. Yang keempat, sebagai media bisnis. Nah, banyak sekali pelaku usaha memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya sehingga meningkatkan perekonomiannya. Yang kelima, sebagai sarana berbagi informasi positif dan kegiatan sosial. Misalnya dapat menggalang donasi, menyebarkan informasi bencana, dan membantu sesama yang membutuhkan. Nah, di samping manfaatnya, media sosial juga memiliki dampak negatif apabila disalahgunakan. Di antaranya dapat menyebarkan informasi hoaks atau berita palsu, dapat mencerminkan fitnah, ghibah melalui komentar atau unggahan, bisa juga perundungan atau cyberbullying, penyebaran ujaran kebencian,
konten pornografi dan kekerasan, kecanduan media sosial sehingga melalaikan ibadah dan kewajiban, menimbulkan sifat riya, pamer, dan mencari popularitas secara berlebihan. Semua perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya, bagaimana sih seharusnya kaum muslimin menggunakan media sosial itu dengan baik? Nah, sebagai seorang muslim, penggunaan media sosial harus didasarkan pada akhlak-akhlak Islam. Beberapa prinsip yang perlu diterapkan, di antaranya adalah yang pertama, menggunakan media sosial secara bijak untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Yang kedua, memiliki sifat tabayun, yaitu memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Yang ketiga, menjaga lisan dan tulisan agar tidak menyakiti orang lain. Yang keempat, menghindari ghibah, fitnah, dan ujaran kebencian. Yang kelima, menjaga aurat dan kehormatan diri ketika mengunggah foto maupun video. Yang keenam, tidak menghabiskan waktu secara berlebihan hingga melalaikan kewajiban kita seperti hanya sholat, belajar, maupun hal-hal pekerjaan. Dan yang terakhir, menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah, edukasi, maupun menyebarkan kebaikan. Nah, oleh karena itu, berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih dapat disimpulkan bahwa hukum menggunakan media sosial adalah mubah atau boleh selama digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Dan sebaliknya, jika media sosial tersebut digunakan untuk menyebarkan kebohongan, fitnah, pornografi, kebencian, atau hal-hal yang merugikan orang lain, maka hukumnya dapat menjadi haram karena menimbulkan banyak mudaratnya. Sebagai umat Islam, kita harus menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu, dakwah, dan akhlak mulia, sehingga kehadiran kita di dunia digital menjadi rahmat bagi sesama. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.